Shalom PTC Bang City. Shalom, siapa yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Siap beribadah pada pagi hari ini, amin. Amin, mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau selalu beserta dengan kami, apapun yang kami lalui hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Saat ini Tuhan kami mau datang, kami mau mencari wajah-Mu, diam tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itulah yang kami rindukan Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan kami hanya Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah Tuhan sebebas-bebasnya dalam ruangan ini Tuhan Yesus. Melawat setiap kami. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap sama di hidupku, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini
Tuhan yang sudah Engkau alami sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini. Sungguh penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Oh Jesus, mari nyatakan rasa syukur pada Tuhan. Oh Jesus, sebab hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Oh Jesus, nyatakan sampai detik ini ku melihat, yes Jesus, hanya tangan-Mu sempurna ya
Hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Lagi nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dengan iman percaya, nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan, amin, sembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Lebih lagi, dengan iman percaya, katakan, Dia Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami siap bersorak-sorai lebih dahsyat lagi dari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sebelum lanjut, colek dulu kanan kirinya. Kasih salam dong. Kasih salam. Tuhan kita tuh Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Amin. Woo. Katakan, bukanku padamu, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Apapun badainya, lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan, Allah Raja, Allah perkasa, amin. Selalu ibu menyembah, nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sama-sama katakan, bukan denganku bergantung, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku.
Lebih lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia berkata, Dia percaya untuk selama-lamanya. Amin. Serukan namanya Yesus. Yeah. Segala dalam namanya Dia yang luar biasa. Amin. Berkata dunia Yesus. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh dipersilakan duduk kembali. Dalam Yesus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak
ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, oh, dalam Kristus, saya kami percaya di balik salibmu, akan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanmu, harapan kami dalam dalam Kristus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Tuhan di luar dugaan dalam hidup kami. Kami jalan dengan Tuhan dan kami lihat pengharapan kami ada dalam Tuhan. Sekalipun dunia tidak pernah bisa menjanjikan jauh lebih baik, tapi Tuhan selalu membuat kami jalan jauh lebih baik. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga semua yang datang hari ini bersama-sama kami berjumpa dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah Tuhan akan hiburkan, yang terikat Tuhan akan merdekakan, yang jalan buntu kami pulang dengan jalan keluar. Karena ada jalan kemenangan, ada jalan pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi umat-Mu Tuhan. Kau gak pernah dengan tangan yang kosong Tuhan. Nyatakan jalan-jalan-Mu buat kami Tuhan. Supaya apa yang kami rindukan itulah juga Tuhan yang Tuhan taruh di hati kami. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah buat kami. Berfirmanlah buat kami. Pengurapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Sehingga pulang dari tempat ini hidup kami dibaharui. Hidup kami ditransformasi. Dan kami akan pulang dengan kekuatan yang baru. Demi nama Tuhan kami hidup. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ada satu kabar yang luar biasa. Nah, saudara, saya berikan judul di ibadah yang kedua ini adalah hidup apa yang Anda rindukan setiap harinya. Saudara, semua orang punya kerinduan, semua orang punya harapan, bahkan saudara datang ibadah pun hari ini karena saudara pengen ada jawaban doa yang saudara pengen terima hari ini, betul? Semua orang pengen, Pak, kalau bisa Pak keluarga saya menjadi keluarga yang sukses.
Anak-anak saya menjadi anak-anak yang berhasil. Pak, kalau bisa saya berdoa supaya bisnis saya pun dibuat Tuhan maju dan berkembang. Berkatnya pengen berkat yang besar. Pak, pengen punya rumah juga yang besar. Tabungannya juga tabungan yang besar. Badannya juga ikut. Janganlah saudara ya. Jangan ikut tamak. Tapi saya berdoa begini, ada banyak orang punya kerinduan yang baik, sesuatu yang baik, berkat yang terbaik dari sorga. Pertanyaannya hari ini, bagaimana jalan supaya saudara dan saya bisa menemukan apa yang kita rindukan, bukan jalan menurut cara manusia, tapi menurut cara Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Matius pasal yang ke-7 saudara, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah saudara, Matius 7 ayat 13 sampai 14 mengajarkan. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3, ayo. Masuklah melalui pintu yang, coba pikirkan ya. Tuhan mengajari kita masuklah melalui pintu yang, pertanyaannya sederhana. Kalau saudara bisa pilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit, kalau Anda berkendara pilih mana? Masuk gang yang susah, yang sempit, atau jalan di jalan tol yang nyaman, pilih mana? Waduh saudara, kalau bisa Pak, ngapain yang sempit-sempit? Ini bahaya Pak. Tapi perintah Tuhan jelas, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Terus lanjutkan, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada, saudara hati-hati, Alkitab dengan jelas berkata, jalan yang luas, jalan yang lebar, dikatakan udah luas tambah lebar. Alkitab langsung bilang ujungnya, katakan 1, 2, 3 ujungnya. Kebinasaan. Sesuatu yang menurut orang kebanyakan enak-enak. Sesuatu yang kelihatannya bebas menurut pandangan manusia. Alkitab kan banyak batasannya Pak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh selingkuh, nggak boleh cerai. Sekarang kan saya pengen bebas Pak. Dengarkan baik. Yang seakan-akan luas, yang seakan-akan saudara lebar itu. Ujungnya menuju apa saudara? Kebinasaan. Lanjutkan. Dan banyak orang lebih mengerikan yang masuk melalui jalan itu. 14 lebih keras, 1, 2, 3. Karena sesaklah pintu dan, waduh Pak, nggak gampang betul. Sempitlah jalan yang menuju kepada apa saudara? Kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Saudara, apa yang Anda rindukan setiap hari? Tuhan memberikan opsional, pilihan. Pilihan apa Pak? Ada jalan yang luas, tapi ujungnya menuju apa saudara? Kebinasaan. Ada jalan yang sempit, jalan yang sesak, ujungnya menuju apa saudara? Kehidupan atau kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan, tidak semua orang dia akan sanggup memilih. Pak bisa? Kok tidak bisa? Saudara, nggak semua orang bisa memilih. Dan orang berkata gini, kan Pak, bukannya enak jalan yang luas Pak. Bukannya enak jalan yang lebar Pak. Saya punya pengalaman hidup baru sekali-kalinya saudara, saya pergi ke puncak. Dan saya lewat jalur alternatif karena puncak waktu itu macet sekali. Saudara, saya pikir jalur alternatif, semua orang bilang, ayo sini, 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 sini. Saudara kalau pernah lihat di puncak kalau lagi macet kan, semua ditawarin kan, ayo sini, sini alternatif. Saya pikir jalannya enak, aduh saudara, jangan coba-coba bagi saya sih. Udah jalurnya sempit, mepet, penuh hati-hati, mata ngantuk aja jadi seger lagi saudara. Kenapa saudara? Mepet, ini resiko. Mobil gak bisa enak saudara. Saudara, ada banyak orang kenapa memilih jalan yang lebar, karena dia berpikir itu kan kebanyakan orang. Tapi jalan yang sempit akan berkata begini, kebenaran tetaplah kebenaran sekalipun bukan mayoritas. Orang yang jalan di jalan yang lebar, jalan yang luas, dia berkata, yang penting saya senang. Yang penting saya happy. Pertanyaannya, orang yang jalan di jalan yang sempit selalu berkata gini, apakah ini berkenan sama Tuhan apa enggak? Loh, kan beda jauh saudara, betul enggak saudara? Orang yang jalan di jalan yang lebar saya berkata gini, yang penting saya enaknya saya. Suka-sukanya saya. Tapi orang yang jalan dalam jalan yang sempit selalu berkata, apakah yang saya lakukan ini, yang saya kerjakan dalam usaha saya, apakah yang saya kerjakan dalam studi saya, ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya berdoa begini,
Orang yang bisa memilih jalan yang kelihatannya sempit, jalan yang penuh dengan kehati-hatian. Sebenarnya bukan Tuhan ingin membatasi saudara, tapi sebenarnya Tuhan ingin membawa saudara semua yang ada di tempat son ini, yaitu saudara, Anda, supaya saudara dan saya masuk dalam jalan kemuliaan Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan. Yang setuju tepuk tangan yang paling kuat, lebih keras lagi buat Allah kita. Katakan amin. Saya berdoa saudara, orang yang bisa jalan dalam jalan kemuliaan artinya apa? Roma 1 ayat 21 sampai 23 berkata saudara, orang itu bisa mengenal Tuhan. Ada banyak orang Kristen tahu Tuhan, informasi tentang Tuhan. Tapi dia belum kenal Tuhan secara dalam. Dan waktu dia kenal Tuhan, dia pasti bisa memuliakan Tuhan. Saudara, gak mungkin orang yang kenal Tuhan mempermalukan Tuhan tuh gak mungkin loh. Makanya memang gak mudah kalau Anda dimintain tolong. Coba dong tolong cariin karyawan. Karena orang itu mungkin kenal saudara menjadi orang yang punya integritas, orang yang bisa dipercaya gitu. Lalu saudara dimintain tolong. Ada gak teman? Ada gak saudara? Ada gak yang lain sobatmu yang bisa kerja di perusahaan kita? Saudara, Anda dimintain tolong, seneng sih rasanya. Tapi kalau sampai orang yang Anda masukin ke perusahaan itu, tiba-tiba dia nyolong, tiba-tiba dia nipu, bawa lari uang perusahaan. Saya tanya, gimana sikap saudara? Waduh saudara, malu saudara. Malu saudara. Sudah ada banyak orang Kristen, kitab Roma 1 berkata begini, ada banyak orang kenal Tuhan, tapi pikirannya bodoh, pikirannya tumpul. Makanya saudara, kalau Anda dan saya berjalan dalam jalan kemuliaan, saudara bukan cuma kenal Tuhan, tapi hidup saudara dan saya harus memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan orang yang memuliakan Tuhan, dia sadar bahwa hidupnya ini semuanya miliknya Tuhan. Makanya seluruh keberadaannya, usahanya, pekerjaannya, anaknya, masa depannya, pelayanannya, semuanya juga bagi Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa menyadari ini saudara, maka saudara nggak lagi menjadi Kristen yang mudah menyerah. Pak, saya udah sungguh-sungguh loh sama Tuhan Pak. Saya mau jalan loh ikutin firman Tuhan. Tapi kok masih ada tantangan? Tuhan gak pernah meniadakan tantangan. Tapi kedamaian yang sejati adalah ketika di tengah tantangan ada Tuhan yang hadir bersama saudara. Saudara, waktu ada badai murid-muridnya ketakutan. Yang lain berteriak-teriak, Yesus kok bisa tidur Pak? Karena bagi Tuhan dia tahu selama ada Allah Bapa, di situ ada ketenangan dan kedamaian. Saudara, di hari-hari ini kita lagi belajar tentang kitab Ayub kan. Saudara bayangin tuh Ayub pasal pertama aja hati saya langsung tergoncang. Waduh, ini orang ngadepin tantangan yang gak mudah. Ujian yang gak gampang. Orang ini kurang apa salahnya sampai Tuhan tanya sama setan. Setan, kamu udah keliling ya? Oke, kamu lihat siapa orang paling saleh. Setan aja sampai memuji. Kalau setan sampai memuji, berarti benar gak bohong lagi. Setan kan raja dusta kan? Setan raja dusta, masa dia bohongin lagi? Udah raja dusta. Kalau sampai dia bilang Ayub, itu beneran Ayub. Ayub ini dapatnya orang yang benar, lurus, soleh, hidupnya takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi nanti kalau Anda membaca Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Tuhan mengizinkan tiba-tiba saudara, masalah datang hilir mudik berganti saudara. Baru saja anaknya tuh mengadakan pesta saudara. Salah satu hambanya datang dan berkata, Tuhan tahu nggak? Tadi ada orang Seba datang dan semua itu sapi-sapi, lembu-lembu habis semua diambil sama orang Seba. Alkitab berkata dengan jelas, sementara orang itu lagi ngomong, hamba yang lain datang lagi. Artinya apa? Masalah satu belum selesai, datang masalah berikutnya. Dia tanya, ada apa? Tuhan, itu loh Tuhan, tadi ada orang Kasdim, ambil paksa itu unta-untamu. Hanya belum selesai, hamba yang satu datang lagi. Tuhan, itu loh anakmu mati. Saudara mungkin bertanya, kok orang saleh loh bisa begitu? Ini orang yang takut akan Tuhan loh, kok bisa begitu? Dengarkan baik, orang yang berjalan dalam jalan kemuliaan Tuhan, dia hidup bukan karena keadaan. Dia hidup bukan karena situasi. Dan kita tidak bisa menilai Tuhan, ukuran Tuhan
dengan keadaan tantangan yang terjadi. Jangan pernah menilai penyertaan Tuhan kalau keadaanmu bagus, gajimu naik. Bukan itu penilaiannya. Tapi penyertaan Tuhan adalah apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Jalan kemuliaan bukan jalan yang menjanjikan jalan tol, jalan yang mulus. Tapi jalan kemuliaan adalah jalan yang menjanjikan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Yang setuju tepuk tangan yang lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan amin. Tadi kan WL udah nyanyi. Yang pertama tadi. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu Sempurna. sampai selamanya. Sampai Selamanya. Kaulah Tuhan. Satu-satunya. Satu-satunya pengharapan. Kita gak gampang tantrum. Saudara tahu sekarang ada banyak orang anak-anak. Dulu si rewel, sekarang disebutnya tantrum lah begitu. Gak dikasih permen. Wah! Pernah lihat itu di mall-mall gitu. Gak dikasih coklat. Jangan jadi orang Kristen. Belum dijawab doanya. Ngapain Tuhan-Tuhanan, ngapain gereja-gerejaan, ngapain ibadah kersel-kerselan. Saya mau beritahu loh, orang Kristen berjalan adalah dalam jalan kemuliaan. Dia nggak takut karena dia percaya gini, tantangan, persoalan, ketakutan, apapun itu. Sekalipun ada sesuatu di luar harapan, Tuhan yang sanggup menyertai kita. Sambil angkat tangan kananmu katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Tuhan satu-satunya pengharapan. Seorang hamba Tuhan namanya Watchmeni, dia pernah berkata begini, kita itu tidak berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Itu bedanya orang Kristen dengan orang yang kenal Tuhan. Tapi saudara harus terus berjuang dari kemenangan yang sudah diraih Kristus di atas kayu salib. Di atas Kalvari. Anda gak kejar-kejar kemenangan, persoalannya ada banyak orang Kristen kurang bertahan. Doa saya hari ini, apa yang Anda rindukan hari ini? Bukan jalan sekedar jalan yang nyaman, bukan sekedar jalan tol yang kelihatannya enak, tapi ujungnya kebinasaan. Doa saya, Anda dan saya sedang berjalan dalam jalan kemuliaan. Tantangan tidak pernah menggoyahkan kita, situasi tidak akan pernah mengalahkan kita. Sekali kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan sampai pada ujung kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Satu kali ketika saya membaca Alkitab, Mazmur 30 ayat 2, Daud itu enggak kurang-kurang masalah. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan saudara. Sampai dia pernah saudara menghadapi satu persoalan yang paling sulit, dikejar-kejar 10 kali oleh Saul. Dan semua pasukan khusus dari Israel. Dia pernah punya kesaksian dalam hidupnya bagaimana di tempat terakhir namanya Gunung Batu Keluputan itu dia hampir tertangkap oleh Saul. Sudah bisa bayangkan ya, itu seperti film action saudara. Daud di sebelah sini, Saul di sebelah situ. Cuma dibatasi oleh tebing sedikit. Itu kalau di ujungnya ketemu, habis dia saudara. Dia udah habis nih, udah deket lagi. Loh kok bisa loh kalau ada penyertaan Tuhan. Raja Saul dipanggil sama anak buahnya berkata, bos, pulang ke negara kita. Why? Karena orang Filistin lagi nyerbu. Hari itu saudara, yang mestinya ketangkep, yang mestinya habislah cerita Daud. Karena ada penyertaan Tuhan, Daud diselamatkan oleh Tuhan. Makanya Mazmur 30 ayat 2 saudara, jelas-jelas dia berkata begini, aku memuji Tuhan. Kenapa dia memuji Tuhan? Karena Tuhan menarik aku ke atas. 1, 2, 3 katakan menarik ke atas. Yang keras 1, 2, 3 katakan menarik ke atas. Karena Tuhan menarik aku ke atas dan melepaskan aku dari musuh-musuhku. Saudara, waktu saya merenungkan ini saudara, Tuhan ingatin gini, orang yang berjalan dalam jalan kemuliaan Tuhan, selalu percayalah Tuhan yang akan membuat hidupmu ditarik ke atas. Kalau setan maunya membawa Anda ditarik juga sih, tapi ke bawah. Kalau Tuhan hendak, Tuhan ingin membawa Anda, nariknya kemana saudara? Kok gak ada lagi suara yang kencang? 1, 2, 3. Tantangan, persoalan membuat engkau sebenarnya sedang ditarik ke? Ada tantangan lagi?
Yang keras. Kalau setan, tantangan yang datang membuat apa saudara? Dia bilang gini, kamu gak akan bisa. Khawatir. Itu pasti menakutkan. Kamu gak tahu itu dolar sekarang udah berapa. Bisnismu pasti mati. Penyakit itu mematikan. Gak mungkin bisa sembuh. Engkau pasti mati. Setan selalu tarik ke bawah. Tuhan selalu tarik kemana saudara? Kemarin saya baru mendoakan satu orang yang baru didiagnosa kena kanker payudara stadium 2. Saudara, bulan Mei kemarin kita belum tahu, dan dia juga belum tahu saudara, bakal ada kanker gitu. Dan di bulan ini saudara, dia pulang dari Pineng, diperiksa dan dites, lab semua macam, radiologi, stadium 2. Dia sempat berpikir waktu pertama kali didiagnosa, kamu kena kanker. Saya tanya, kalau Anda didiagnosa dokter kena kanker, kira-kira hatimu apa saudara? Langsung berkata, mati aku. Betul gak saudara? Sama orang ini bilang, aduh Tuhan, kapan ya umurku ya? Nanti matinya gimana? Jangan sampai matiku susah ya. Loh, baru didiagnosa mikirnya udah mati. Saya mau beritahu buat Anda, jangan jadi orang Kristen yang kalah oleh kekhawatiran. Tuhan yang ada di tengah-tengah saudara dan saya siang hari ini, dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup. Tantangan, masalah akan membuat Anda makin hari jalan dalam jalan kemuliaan. Ditariknya kemana saudara? Atas. Makanya dipakai kata dalah. 1, 2, 3 bilang dalah. Apa-apa dalah? Dalah itu seperti orang yang menarik ember dari sumur itu loh. Zaman dulu kan belum ada jet pump. Belum ada jet li. Yang ada kan ditarik pakai tali. Seperti itulah dalah. Tuhan sedang menarik hidupmu dari bawah. Setan coba mempertahankan. Setan coba tahan. Tuhan ingin tarik. Doa saya yang datang ke tempat ini. Jangan engkau kalah oleh setan. Engkau harus kalahkan dia. Karena setan pengen kau tarik ke bawah. Tuhan ingin mengangkat engkau naik. Lebih lagi kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Orang lain berkata anakmu gak mungkin sukses, anakmu gak mungkin berhasil. Tuhan sedang tarik anak itu. Dan Tuhan sedang berkata masa depan anakmu pasti berhasil. Orang lain berkata keluargamu pasti hancur, keluargamu pasti berantakan. Tapi Tuhan sedang tarik itu dan berkata keluargamu pasti bisa bahagia. Saudara, makanya hari ini jalan kemuliaan. Kalau Anda jalan di situ, percayalah saudara gak perlu takut dengan keadaan yang ada. Pelajaran penting hari ini ada 3 pelajaran penting. Hal yang perlu kita perhatikan. Apa Pak? Supaya saudara jangan melewatkan jalan kemuliaan. Karena jalan yang Anda jalani sekarang itu ujungnya menuju kemuliaan. Jangan Anda lewatkan. Jangan Anda lalukan. Jangan Anda tinggalkan. Jangan pindah haluan. Kasih tahu kanan kiri. Jangan pindah haluan. Ada 3 cerita penting di perjanjian lama yang saya ingin bahas dengan cepat. Pelajaran apa? Supaya Anda nggak pindah haluan. Anda tetap di track. Anda tetap ada di race itu. Anda tetap di jalur itu dengan sungguh-sungguh. Pelajaran yang pertama saudara pasti tahu nama seorang raja yang terkenal di Israel. Siapa Pak? Raja Salomo. Saudara kalau pernah dengar Salomo, maka kira-kira yang terbersit dalam kepalamu kira-kira Salomo itu apa saudara? Oh kaya. Pak ini orang yang punya hikmat. Betul, betul. Nah saya mau tunjukkan buat saudara, apa yang Tuhan kerjakan di awal hidup Salomo, lalu apa yang terjadi di ujung hidupnya. Sekalipun saya nggak tahu dia tobat atau enggak, karena nggak pernah ditulis Alkitab. Tapi minimal semua yang tertulis dalam Alkitab, hidupnya pernah dibuat Tuhan naik, tapi karena dia salah haluan, pindah jalur, melewatkan itu. Kemuliaan Tuhan yang seharusnya semakin tinggi, setan membuat itu turun ke bawah. Saudara, saya waktu merenungkan siapa sih Raja Salomo, saudara saya mau tunjukin ya. Orang ini gak kaleng-kaleng loh. Kalau saudara kenal dia raja kaya, bukan cuma sekedar kaya. Coba saudara buka Alkitab saudara ya, 1 Raja-Raja pasal 10. Itu laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN-nya. Waduh gak main-main dia. Ini kalau ada daftarnya, saudara, itu judul perikopnya ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 dimulai. Judulnya udah penghasilan Salomo dan kekayaannya. Saya tunjukin ya. Saudara ini baca di rumah lah biar enak. Salomo ini kayanya seberapa sih Pak? Supaya saudara ada gambaran gitu. Jangan cuma kaya. Pertanyaannya kan kayanya belum tahu kaya apa kan. Salomo tuh bisnisnya gak banyak loh saudara. Cuma 3 bisnis. Bisnis yang pertama dia anggaplah dia sebagai konsultan, sebagai penasehat, advisor. Makanya banyak orang datang dari negara-negara lain saudara. Kenapa? Pengen belajar ilmu politik, manajemen kerajaan,
ilmu pemerintahan. Dan tahukah saudara di ayat 14, dari bisnis baru satu bisnis itu, per bulan dia tuh menerima 666 talenta emas. Pak, berapa gede itu Pak? Supaya Anda gampang ya. Satu talenta emas 34 kilo, 1 kilo 1000 gram. Berarti dengan kata lain, sebulan dari hasil dia ngobrol aja, karena hikmatnya dari Tuhan. Kekayaannya kalau Anda average dengan sekarang, harga per gram emas, kekayaannya kurang lebih per bulan loh, gak per tahun loh. 50 sampai 54 triliun. Saudara. Sugih gak saudara? Bilang sugih banget tuh orang. Namanya Salomo, tapi kayak orang Jawa sugih tenan ya. Loh, itu baru satu bisnis. Dia punya bisnis penyewaan kapal, nggak disebut berapa kekayaannya. Dia punya bisnis yang ketiga, dia main di 3 bisnis ini saudara. Itu sudah menghasilkan luar biasa, dia ada ekspor import. Dan saking kayanya, kuat, kayanya terkenal. Dia simpen semua emas-emasnya itu saudara, bukan lagi pakai berangkas. Dia simpen emasnya saudara, dia bikin gedung namanya gedung hutan Libanon. Itu bukan hutan-hutan gitu loh. Gedung nyimpen emasnya, nama kotak berangkasnya namanya hutan Libanon. Karena Anda bisa bayangkan 23 juta gram emas setiap bulan datang ngalir, itu baru dari satu unit bisnisnya. Itu disimpan di rumah gak muat. Makanya di zaman dia perak udah gak ada artinya. Oh orang kaya, ini mah tajirnya tajir, melintir. Saudara kaya betulan saudara. Semua orang respect, semua orang berkata hebat ini. Oh sekarang saudara di tingkat kekayaan yang paling tinggi. Coba saudara baca ya, 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 29. Udah kaya nih, udah kaya. Jalan kemuliaan bersama dengan Tuhan, dia meneruskan papahnya Daud, bangun bait Tuhan, 20 tahun udah selesai, beres. Dan orang memuja-muja dia berkata, kamu hebat, ini raja terkenal, raja penuh hikmat, orang datang kasih duit udah kumpul. Saya tanya, kadang-kadang kalau duit kebanyakan saudara, orang mulai nyeleneh. Biasanya begitu ya saudara ya, rumah udah ada, mobil udah ada, apalagi ya, istri pertama udah ada, coba cari istri, nah itu mulai nyeleneh kan, mulai nyeleneh. Nah, apa yang terjadi dengan nyelenehnya Salomo? Coba Anda baca ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 26 sampai 29 dulu. Baca yuk, 1, 2, 3. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di mana? Yerusalem. 27. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti, bayangin batu itu bertebaran loh. Dia ubah semua batu yang diinjak-injak, semuanya perak saudara. Wih, ini kan berarti kerajaannya kaya raya ya. Karena perak dianggap gak berharga. Buat apa lagi investasi perak? Emas aja udah kebanyakan. Ini ngapain lagi? Nah saudara bisa bayangin saking itu dia lakukan. Dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. 28 lebih keras. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim, dari Kewe. Saudara-saudara itu raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. 29. Sebuah kereta didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Begitu juga mereka melalui mereka yang dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het. Dan kepada raja-raja orang, lihatnya, udah saking kayanya dia mulai nyeleneh. Kalau saudara membaca ayat 26 sampai 29, sebenarnya Tuhan sudah kasih nasihat jauh-jauh di Ulangan 17 ayat 16 sampai 17. Kitab Ulangan ditulis sama Musa. Dengan kata lain, ini peringatan Tuhan udah jauh. Sebelum ada zaman Raja Saul, sebelum ada Raja Daud, belum ada Samuel. Tuhan udah bilang, kalau engkau diberkati Tuhan, jangan kirim kereta, jangan cari kereta dari Mesir. Jangan. Tuhan udah kasih tahu loh. Saudara nanti baca di rumah ya, Ulangan 17 udah dinasehatin, udah dikasih tahu, firman udah keluar, pesannya udah diberitahukan. Kalau Tuhan udah berkata, jangan, iya, jangan. Ini orang saudara, nekat banget. 1 Raja-Raja 11 kalau Anda memperhatikan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon,
Edom, Sidon, dan apa saudara? Saudara nanti kalau Anda tahu ceritanya, dia punya total istri 300, gundik 700, 1000 wanita. Jangan jadi cita-cita para pria di sini. Saya ngebayangin hari itu, dia bedain nama istrinya aja bingung. Antara Roma sama Elvira, dia bingung. Mungkin dia berkata, hari ini aku mau ke rumahnya Bu Roma. Enggak taunya, ajudan berkata, bos, bukannya hari ini mau ke Elvira. Elvira mukanya yang mana ya? Istrinya kebanyakan. Saudara kalau nanti Anda membaca terus ya. Salomo memulainya di jalan kemuliaan. Tetapi ending hidupnya. Nanti kita akan belajar yang kedua anaknya. Baru turunan pertama. Semuanya ludes, habis. Satu pelajaran yang penting yang hari ini saya ingin sampaikan ya buat saudara. Hal apa yang perlu diperhatikan? Jangan pernah melewatkan ketaatan. Karena ketika Anda melewatkan ketaatan berarti melewatkan kemuliaan yang besar loh terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita ngabaikan, enggak apa-apa kan Pak. Zaman sekarang kan orang kan bisa bebas Pak. Cerai enggak apa-apa kok. Selingkuh juga enggak apa-apa kok. Jangan begitu. Karena kalau Alkitab udah berkata, jangan ya yang keras. Jangan. Saudara kalau Anda nggak bisa berkata tidak terhadap dosa, Anda nggak bisa berkata tidak terhadap ketidakbenaran, maka jangan kaget hidup kita banyak diporak-porandakan oleh musuh. Doa saya yang duduk di tempat ini, ayo kita belajar taat sama Tuhan. Yang setuju katakan, waktu Anda taat, Anda sedang berjalan dengan glorinya Tuhan. Tapi waktu Anda melewatkan ketaatan, berarti Anda sedang melewatkan apa saudara? Kemuliaan Tuhan. Berapa banyak orang yang bercerai dan berkata pertama, enggak apa-apa, saya cerai, enggak apa-apa. Saudara nanti kalau Anda lihat ujungnya, orang yang bercerai itu keluarganya hancur, usahanya hancur, karirnya hancur. Betul enggak saudara? Di depan dia berkata enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi lihat ujungnya, manusia cuma lihat enaknya, Tuhan selalu lihat ujungnya. Ada orang berkata, utang enggak apa-apa, gali lubang tutup lubang. Tapi Alkitab sudah berkata jangan berhutang. Karena bagi engkau yang berhutang kau akan jadi budak. Jangan biasakan pola hidup yang salah. Jangan utang tutup utang. Kalau engkau lakukan itu nanti hidupmu yang susah. Berapa banyak akhirnya orang gali lubang tutup lubang. Akhirnya lubangnya gak bisa ditutup lagi. Rumahnya yang disita. Saya tanya ada gak kejadian gitu? Banyak. Loh, nasihatnya saya tanya udah ada gak saudara? Ada. Persoalannya banyak Kristen ini saudara kita langgar. Udah tahu rambunya jangan belok. Kita nekat belok polisi prit. Dan berkata Tuhan kenapa pencobaan ini datang dalam hidupku. Itu bukan pencobaan karena kita kurang taat. Salomo saudara karena duitnya udah banyak saudara. Dia bisa mengubah 3.000 amsal. Dia mulai belagu. Dan saudara waktu dia mulai berlaku saudara, dia ambil banyak perempuan. Dia lupa akhirnya perempuan-perempuan itu mencondongkan hatinya jauh daripada Tuhan. Doa saya di sini para suami-suami, engkau belum sekaya Salomo, jangan belagu deh. Kalau ada istrinya cubit bilang, lu jangan belagu kayak dia ya. Salomo belagu saudara, habis. Bagian yang pertama, perhatikan baik. Orang yang melewatkan ketaatan. Dia sedang melewatkan apa saudara? Kemuliaan. Doa saya, jalan hidupmu. Jalan hidup kita tuh pendek loh ya. Kalau kita kuat 70 maksimal 80. Betul enggak? Memang dekorasinya kesukaran penderitaan. Boleh dekorasinya kesukaran penderitaan. Tapi saya berdoa sepanjang umur hidup kita. Sepanjang umur itulah kita bisa memuliakan Tuhan. Dan hidup bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Yang mau sungguh-sungguh taat katakan yes. Pelajaran yang kedua. Salomo itu punya anak saudara. Nama anaknya adalah Rehabeam. Saudara anak ini saudara saya gak tahu dari istri keberapa karena gak pernah ditulis saudara. Tapi yang pasti maminya ini gak takut akan Tuhan. Alias istri daripada Salomo ini gak hidup benar takut akan Tuhan. Lalu lahirlah Rehabeam. Sebenarnya saya sedang berharap waktu saya baca Rehabeam saudara. 17 tahun pemerintahannya. Dia memulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sukses. Bagus. Berhasil. Saudara bisa bayangin ya, 17 tahun cuma sukses 3 tahun. 14 tahunnya gagal. Pertanyaan saya kok bisa sih? Rehabeam loh.
Ini kan engkongnya Daud loh. Bapaknya siapa? Salomo. Ini orang-orang hebat loh. Lu kok bisa gagal? Saudara, mari kita buka Alkitab kita ya. Apa sih yang menjadi pusat perhatian kita hari ini? Kenapa kok dia bisa gagal? 2 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 12 ayat 14. Baca sama-sama ya. Saya ketika renungkan ini. Kalau Anda lewatkan ini, sekalipun saudara punya harta yang melimpah, ada banyak orang tua berpikir, yang penting punya harta banyak, tanah banyak, warisan banyak. Saya tanya, ada enggak baru generasi pertama tiba-tiba besok baru diwarisin habis saudara, ada enggak? Banyak. Ribut? Banyak. Ini baru warisan pertama, itu emas saudara, 1 gedung loh emas semua. Tapi kalau Anda baca nanti, di akhir pemerintahannya emasnya semua diambil sama musuh. Perak yang dulu nggak berharga, sekarang diambil sama musuh. Sampai dia perlu semuanya turun, downgrade. Dari emas, perak, sekarang dia pegangnya tembaga. Nanti kalau Anda lihat generasi berikutnya, nggak pegang emas, nggak pegang perak, nggak pegang tembaga. Semuanya jadi budak di negeri orang. Ngeri loh. Saya beritahu buat saudara, kalau engkau orang tua, jangan cuma pikirin duit. Saya nggak tahu Salomo cuma mikirin kuda, bini. Mungkin begitu di akhir hidupnya. Pertama dia takut Tuhan, takut. Sekarang udah kuda, bini, jalan kemana? Healing lagi. Rehabeam tumbuh, mungkin dia tumbuh. Betul, dia punya nama besar papanya. Betul, dia punya nama besar engkongnya. Tetapi Alkitab berkata, kenapa dari 17 tahun kok cuma 3 tahun berhasil, 14 tahun kok gagal? Coba baca, 1, 2, 3, go. Terus? Dia tidak tekun mencari Tuhan. Loh, saya waktu baca ini saudara, berarti dia kenal Tuhan dong. Betul enggak saudara? Ya pasti dong Pak. Lah kan bapaknya Salomo, gitu-gitu Salomo kan hebat loh. Nulis Amsal, nulis Pengkhotbah. Berarti kan dia memang orang yang takut akan Tuhan dulunya, betul enggak? Engkongnya loh, itu si Daud itu loh. Itu kan takut Tuhan banget, nulis Mazmur loh saudara. Saya rasa dia memang takut Tuhan, kenal Tuhan. Tapi tidak tekun mencari Tuhan. Alias bolong rohani. Lihat saya perhatikan gini ya. Seringkali kita tuh nganggap sepele gitu ya. Enggak apa-apa kok. Gak datang ke gereja hari ini kok. Aku lagi males kok. Aku lagi pengen rebahan nih. Aku pengen mager. Enggak ibadah. Enggak apa-apa. Kan masih ada minggu. Hati-hati loh. Hati-hati ya. Setan itu enggak membuat Anda jatuh langsung dijorokin. Jatuh gubrak gitu enggak. Setan itu pelan-pelan dikilikin. Gak apa-apa, gak ke gereja, mancing dulu juga gak apa-apa, kan gereja masih ada minggu depan. Yang setuju katakan, jangan amin saudara, bertobat itu. Mestinya berkata no, kenapa? Setan sedang tarik hidupmu kemana? Bawah, betul enggak saudara? Ayo dong ikut kersel, aduh kok pinter semua? Baca Alkitab dong, baca Alkitab. Aduh, bangunnya tadi kesiang. Pengalaman semua ya. Loh, Anda berpikir bolong-bolong rohani awalnya aman. Tapi itu akan jadi erosi rohani. Sampai Alkitab berkata, Rehabeam berbuat jahat. Karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Dengarkan baik. Orang yang menganggap sepele bolong-bolong. Kadang gereja, kadang enggak. 2 kali gereja, sebulan. Ampuni dia Tuhan. Sekali kersel 2 bulan, oh Tuhan Yesus. Loh, saudara anggap, gak apa-apa kok saya gak datang kersel masih kuat kok. Loh ada orang saudara sampai apatis datang ke gereja, lipat tangan cuma berkata, ngapain sih Bu Lilis tadi angkat tangan, terlalu lebay itu. Loh, saya sampai gitu, ada orang Kristen datang ke gereja cuma sekali, ya namanya Kristen kok, hati-hati loh. Tuhan itu pengen Anda tuh naik ke atas. Setan tuh sengaja tuh bolongin erosi. Dikit, kilikin lagi, males, arisan. Tadi pagi bilang ada arisan. Gak datang gereja kenapa? Arisan. Kalau bisa online ngapain? Ngapain onsite? Makanya lama-lama hidupnya jadi offsite. Loh, setan tuh gak langsung hancurin keluarga saudara. Brek gitu enggak loh. Yang dihancurin stamina rohani keluargamu ketika engkau gak pernah mesbah keluarga. Tunda, besok,
bulan depan, minggu depan, tiba-tiba keluargamu mulai selisih paham, tiba-tiba keluargamu mulai beda pendapat, dan pendapatnya mulai tajam, dan setan mulai masuk lagi berkata, kamu gak cocok sama istrimu, kok cocok sama perempuan itu tuh. Hati-hati loh, hati-hati. Ketika engkau gak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan dan engkau pikir, bisnis ini kan bisnisku, aku mampu kok, aku kuat, aku pinter, hitunganku semua di atas kertas. Setan berkata, kau gak perlu Tuhan. Dikilik. Yang Anda pikir di atas kertas bisa berhasil. Gak taunya gagal total. Bahkan kita gak sedikit orang Kristen jadi jahat. Saya tanya, ada gak orang Kristen jahat? Banyak. Why? Karena Alkitab berkata, dia tidak tekun mencari Tuhan. Orang yang melewatkan ketekunannya untuk mencari Tuhan. Jangan berpikir biasa. Rehabeam 17 tahun, cuma 3 tahun berhasil. Karena 3 tahun dia tekun mencari Tuhan, berarti 14 tahun, kadang sungguh, kadang enggak. Saya berdoa gini, yuk kita setia sama Tuhan. Yang setuju katakan. Kemarin saya dapat sebuah kesaksian di Kersel. Kersel itu bagus tuh saudara. Jangan pikir Kersel itu menambah beban buat saudara, bukan. Di Kersel itu saudara betul-betul saling menguatkan. Kemarin ada satu kesaksian yang bagus. Dia bilang gini, Pak saya mau kesaksian. Jadi saudara, dia ini mengalami masalah dan masalahnya sampai hari ini juga belum tuntas semua. Dia sakit, belum selesai sakit, dia masih berobat ke seluruh dokter syaraf di Jakarta, semua udah didatengin kata dia. Belum selesai, istrinya yang sakit saudara, salah suntik. Belum selesai itu bisnisnya mengalami goncangan karena ada hal dia salah investasi dan sebagainya. Lalu sudah di tengah-tengah goncangan yang sedang berjalan, saudara bisa bayangin ya, dia dengan sengaja narik diri dari Kersel. Biasanya kalau kita dalam masalah, kita kan males toh ya. Betul enggak saudara? Yang betul ampuni dia Tuhan. Udahlah, saya lagi banyak persoalan. Capek lah. Kamu doain orang. Gimana saya doain orang? Saya aja banyak persoalan, saya doa aja belum dijawab. Gimana saya doain orang? Saudara di tengah-tengah pergumulan yang begitu luar biasa. Saudara, orang ini saudara, memang sampai dia berkata pakai kata kesurupan. Bukan kesurupan yang kemasukan gitu. Dia sampai bingung loh, kok bisa ya? Dia ibadah di gereja GBI WTC Pusat. Enggak salah khotbahnya, enggak salah WL-nya, enggak salah pujiannya, enggak salah ayat firmannya. Tapi sampai dia rasa apatis dengan Tuhan. Apatisnya saudara, orang lain dengar khotbah, amin, puji Tuhan. Orang lain ada yang tidur karena saking menikmati hadirat Tuhan. Dia lebih daripada tidur, bisa main game dalam gereja. Bayangin saudara. Saya itu main game dan gak merasa bersalah. Sampai, ini kan suami istri kan, dinasihatin, ya kenapa sih? Kenapa sih? Sampai akhirnya kemarin istrinya dijamah Tuhan. Dan ketika dijamah Tuhan dia bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku salah karena aku coba menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kemudian dia bilang, mestinya kita bersyukur ada di Kersel. Karena di Kersel ada orang-orang yang terus support kita. Di Kersel ada orang-orang yang peduli kepada kita. Di Kersel ada orang-orang yang mendoakan kita. Saya berdoa, jemaat WTC Tang City di tempat ini, carilah Tuhan dengan tekun. Jangan pernah lewatkan itu, supaya kemuliaan Tuhan terus menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan yang lebih keras lagi buat Allah kita. Katakan amin. Terus cari Tuhan dengan tekun. Yang ketiga saudara, pelajaran dari siapa? Saudara kalau Anda memperhatikan, nanti saudara Rehabeam tuh punya anak namanya Abia. Abia gak usah dibahas deh, Abia gak menarik. Perjalanan hidupnya cuma pendek, isinya cuma tentang kesia-siaan. Tapi dia punya cucu nanti saudara si Rehabeam ini saudara, atau buyut daripada si Daud ini namanya Asa. Bagus, dia memulai kerajaannya di usia yang sangat muda. Dia memimpin wilayah yang baru saudara, dengan mental seperti papahnya. Papa buyutnya, seperti engkong buyutnya. Waduh saudara, dia pimpin itu dengan kebenaran. Saudara apa yang terjadi? Saudara kalau Anda pernah membaca kisah ini saudara, 2 Tawarik pasal 15 ayat 6, sampai pasal 16. Raja Asa ini saudara satu kali diserang oleh Ethiopia. 1 juta orang coba menghancurkan waktu itu kerajaan Yehuda. Dia cuma punya 300.000 pasukan. Sepertiga kekuatan. Lalu dia berseru dengan Tuhan. Dan waktu dia berseru dengan Tuhan, Tuhan tolong, keren, menang. Waduh saudara. Apa yang terjadi? Kerajaannya aman kata firman Tuhan. Di tahun 36. Jadi bayangkan ya, pemerintah sekarang sudah sampai di tahun ke-36. Tuhan izinkan ada raja Sisak datang menyerbu.
Dulu, ini cerita banyak orang Kristen cerita dulu. Waktu dulu dia cari Tuhan, menang. Kali ini karena duitnya udah banyak, udah terkenal, udah hebat. Dia nggak tanya Tuhan, Tuhan gimana cara ngarahin Raja Sisak? Dia panggil saudara. Dia panggil saudara, orang Raja Aram, tolongin aku upahin ya, aku bayar. Dia pikir semuanya done. Betul sih, menang sih. Tapi waktu dia menang, kemenangannya ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena dia menang perang, karena dia pikir uang yang bisa menyelamatkan. Sampai datanglah pendeta yang namanya Hanani. Zaman dulu pendeta itu ketus-ketus saudara. Pendeta sekarang gak berani keras-keras. Guru sekarang aja kalau anaknya dimarahin, gurunya lebih dibentak saudara. Tapi pendeta zaman dulu tuh suaranya keras-keras. Hanani datang dan kasih tahu, hei Raja Asa, kamu itu ya kelewatan mungkin bahasa gitu. Dulu loh, kamu tuh bisa andelin Tuhan. Sekarang kamu menang sih, tapi kamu mengandalkan dirimu, kamu gak boleh kayak gitu. Saya tanya sama saudara, kalau saudara ditegur, saudara dinasehati, itu demi kebaikan siapa? Saya tanya, demi kebaikan siapa? Tepuk dadanya bilang saya. Ini raja, dikasih nasihat, tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena udah ponga, udah hebat. Udah merasa gua kok ngapain you nasihatin saya. Ngapain pendeta campur tangan sama saya. Aku bisa beli loh. Saudara, apa yang terjadi saudara? Tuhan masih kasih dia kesempatan. Tapi kalau kita baca ya. 2 Tawarik pasal yang ke-16. Ayat yang ke-12. Tahun ke-36 dinasihatin Tuhan gak mau tobat. Gak mau berbalik. Kalau dulu Daud balik. Bertobat. Kali ini dikasih tahu Hanani, enggak bertobat, malah dia marah masukin pendetanya ke dalam penjara. Kan saya berkuasa. Baca ya 12, 1, 2, 3, go. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin titik. Tapi kata berikutnya itu nangis di hati saya. Coba Anda baca ya. Namun dalam kesakitannya, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi mencari pertolongan siapa? Lihat ya, pemerintahan umur 36 ditegur, gak tobat. Tuhan kasih kesempatan sampai usia ke-39 pemerintahannya. Saya tanya, harusnya dia punya kesempatan bertobat gak? Ada. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan sakit, kadang-kadang penderitaan Tuhan izinkan. Nih, supaya kamu balik dong nak. Supaya kamu ayo dong, kembali kepadamu. Ditegur lagi, kasih sakit. Enggak. Ini orang benar-benar keras kepala. Sekali enggak, ia tetap enggak. Hati-hati dengan sikap yang sekali enggaknya yang salah loh saudara. Sikap yang tinggi hati, hati-hati. Kalau saudara ada orang yang menasehati, kalau sampai ada orang yang masih mengingatkan saudara, itu tanda orang itu masih mengasihi saudara. Yang mengerti katakan. Jadi kalau saudara di gereja nih, kalau minggu depan ada yang gak datang misalnya ditanya, kemana? Kepo lu nanya-nanya mulu, jangan gitu. Kalau ada yang nanya berarti masih sayang sama saudara. Terima kasih untuk amennya sebagian. Saudara kalau masih ada orang nyariin kenapa kamu gak ikut carousel, kenapa kok kamu gak ikut doa, berarti masih ada orang yang memperhatikan saudara. Ini yang ngeri loh, tahun ke-39 gak berubah. Nanti dia mati di usia pemerintahan 41. Tuhan coba kasih lagi kesempatan 2 tahun tambahan. Tapi dasar orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Tetap berkata, aku gak mau dinasihati. Dia mati dalam kepahitannya, memulai dengan jalan kemuliaan, mengakhiri dengan sebuah kekalahan. Akhirnya generasi di berikutnya hancur berantakan. Yang ketiga perhatikan baik, jangan pernah lewatkan kerendahan hati. Karena ketika Anda melewatkan kerendahan hati, Anda sedang melewatkan kemuliaan Tuhan. Asa ditegor, gak mau. Dikasih tahu, gak mau. Diingatkan, yang keras. Diajarin, nggak mau. Jadilah pribadi yang gini, Tuhan, ajari aku dengan mudah. Amin saudara. Saya berdoa waktu Anda datang ke gereja gini, bukan cuma informasi, tapi Tuhan impartasikan aku sesuatu. Ubah hidupku Tuhan. Firman Tuhan yang datang dalam hidupmu bukan cocok untuk orang lain. Cocoknya untuk diri saya dan diri saudara. Yang setuju katakan. Nggak ada orang yang nggak bisa berubah, semua orang bisa berubah. Dan perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Makanya Yohanes 3:30 berkata,
Yesus harus semakin besar, aku harus makin apa saudara? Kecil. Kalau saudara mengizinkan Yesus makin besar, berarti kemuliaannya akan melingkupi saudara. Bisnismu bukan Anda ya sendiri yang menanggung sendirian. Pekerjaanmu bukan Anda sendiri yang menanggungnya. Tapi Tuhan yang bertanggung jawab di dalamnya. Kenapa Pak? Karena dia makin besar. Aku harus makin apa saudara? Kecil. Dokter bisa berkata penyakit ini sulit. Enggak mungkin. Tetapi karena kau punya Tuhan yang besar, penyakit yang sulit jadi bisa disembuhkan. Charles Spurgeon pernah berkata begini saudara, ketika Anda doa Bapa kami mengundang Tuhan dan berkata Tuhan, datanglah kerajaanmu. Sesungguhnya ketika Anda berdoa Tuhan datangi kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Sebenarnya kita sedang berdoa supaya kemuliaan saudara dan saya disingkirkan dan hanya kemuliaan Tuhan yang ditinggikan. Doa saya yang duduk di tempat ini, jangan pernah lewatkan kemuliaan Tuhan. Jadilah pribadi yang taat. Yang setuju katakan. Jangan pernah lewatkan kemuliaan Tuhan. Jadilah pribadi yang tekun cari Tuhan. Gak pernah bolong-bolong. Setia, sekalipun gak ada yang tepukin tangan. Sekalipun gak ada yang puji. Tetap kau setia karena kau cari Tuhan bukan cari pujian manusia. Dan jangan pernah lewatkan kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Tegar tengkuk. Karena orang yang di Monas selalu melihat orang di bawahnya kecil. Tapi orang yang di bawahnya yang kecil tadi juga melihat engkau yang di atas Monas. Juga kau kelihatannya kecil kok. Gak perlu sombong dalam hidup ini. Gak ada yang hebat, hanya Tuhan yang hebat dalam hidup ini. Saya berdoa hari ini, singkirkan semua kemuliaan diri kita. Sehingga kau bisa datang sama Tuhan. Kau akan lihat tahun 2026, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada doa yang belum terjawab. Anda dan saya tetap menjadi pribadi yang maju bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu penyertaan Tuhan akan nyata. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Walau dunia berubah, keadaan bisa berubah. Walau dunia berubah, percayalah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya, yes, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama-lamanya. Satu-satunya pengharapan. Kembali lagi yuk, katakan dengan imanmu, dengan penuh keyakinan. Dunia berubah. Jangan ada di situ saudara, jalan terus dalam jalan kemuliaan. Tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat satu-satunya pengharapanku. Beberapa waktu yang lalu di satu kersel, ada satu orang suami istri cerita, dimulai dari dia punya anak, dia pikir anaknya itu masih balita sekali,
Jadi masih baru lahir gitu ya. Anaknya itu demam, radang, lalu dibawalah anak ini ke rumah sakit Siloam di Karawaci. Dan dokter berkata, waktu radangnya betul, dokter berkata ini memang betul anakmu radang. Tapi yang mengejutkan hatinya adalah ketika diperiksa anak itu saudara, disuruh A gitu ya. Rupanya dokter anak ini spesialis anak mendapati bahwa tidak ada pembatas. Jadi kalau saudara bisa bicara itu karena ada pembatas di atas itu loh. Di lak atas mulut saudara. Lalu dokter anak ini berkata dengan cepat, tanpa pakai lama. Kalau saya lihat anak ibu ini bahaya loh. Bisa jadi gak bisa ngomong. Orang tua terima kabar seperti itu. Siapa yang gak takut saudara? Betul gak saudara? Siapa yang gak langsung shock? Dia coba bawa lagi ke dokter yang lain. Dan dokter anak yang sama berkata gini, dicek sama dia. Betul, gak ada. Itulah pembatasnya gak ada. Dokter itu dengan lembut berkata, Pak sabar ya. Siapa tahu nanti bisa ada. Dokter bisa berkata siapa tahu. Tapi dia pulang, dia berkata sama istrinya, kita punya Tuhan yang besar. Ini tantangan loh buat keluarga kita. Orang lain punya anak sehat, dia juga pengen punya anak yang sehat. Masa kita pengen punya anak bisu? Gak mungkin dong. Dia percaya Tuhan akan selalu menarik ke atas. Setan selalu menarik kemana? Ke bawah. Dia perang setiap hari peperangan rohani. Setan selalu berkata gak mungkin bisa, anakmu pasti bisu terus. Tapi dia selalu berkata, enggak, aku punya Tuhan yang besar. Kekhawatirannya dia bawa, dia cerita. Setiap kali dia ibadah, yang lain ibadahnya biasa. Karena dia punya pergumulan. Anaknya belum tahu akal bisu atau enggak, kan masih kecil sekali di bawah setahun. Tiap kali dia gandeng tangan sama istri, dia nangis sejadi-jadinya, Tuhan tolong anakku. Yang lain gak nangis, kenapa? Pergumulannya mungkin beda. Biasanya kalau orang makin banyak pergumulan kan tolongnya makin kencang kan saudara. Saudara, apa yang terjadi setelah setahun berikutnya? Dia cukup terkejut, bukan terkejut gimana saudara. Karena tiba-tiba anaknya bisa panggil, Pa, Ma. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Dibawa lagi ke dokter anak yang di Siloam. Dokter anak yang pertama berkata gini, Pak, ini antik loh Pak, ajaib. Karena dulu saya lihat betul-betul enggak ada. Dan sekarang anakmu sudah umur setahun, itu muncul loh. Dan saya mau beritahu, Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang sanggup menolong saudara. Jangan lewatkan kemuliaan Tuhan tahun ini. Jalan terus dalam kemuliaan Tuhan. Hiduplah taat, hiduplah rendah hati, mudah untuk dinasehati. Engkau akan lihat keluargamu akan mengalami kemuliaan, pekerjaanmu akan mengalami kemuliaan, masa depan anak-anakmu akan mengalami kemuliaan. Sampai detik ini ku melihat. Suami istri, hari ini keluargamu mungkin ada tantangan, orang lain gak ngerti paling dalam. Tapi kau datang hari ini, kau gak bisa gandeng pasanganmu. Bawa itu dalam doamu. Kalau kau datang sendirian, mungkin ada keluargamu yang hari ini di rumah sakit atau apapun yang mereka alami. Kau datang sendirian hari ini. Ingat Tuhan sedang tarik kau ke atas. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur. Jangan jadi Kristen yang tantrum, jangan jadi Kristen yang pasif. Tuhan tolong setiap keluarga demi keluarga yang hari ini mereka bersepakat. Apapun itu doa mereka, pergumulan mereka. Kami gak main-main dengan Tuhan. Kami gak anggap enteng dan kami gak anggap sepele Tuhan. Kami punya iman yang besar. Kami punya iman Tuhan, kami Tuhan yang hebat. Tolong semua anak-anakmu Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah hari ini Tuhan penghiburan mulai datang dalam hidup mereka. Bahkan jalan-jalan yang mereka gak bisa lihat hari ini tertutup rasanya. Mata mereka mulai terbuka. Kalau ada anak-anak yang jauh dari orang tua, kembalikan anak-anak kepada orang tua. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Kami akan lihat kebahagiaan sejati turun atas setiap anak-anakmu. Dan kami janji, kami yakin Tuhan, kemuliaan-Mu adalah jalan yang terbaik dalam hidup kami. Sambil percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, sampai detik ini
Yes. Penyertaan-Mu Tuhan. Forever and ever. Satu-satunya pengharap. Satu-satunya. Oh Tuhan. Ini doa kami. Makasih Tuhan buat ibadah hari ini. Makasih untuk semua pelayan Tuhan, pengerja hamba Tuhan. Kami berdoa berkati umat-Mu Tuhan. Semua yang mereka doakan Tuhan akan jawab dari sorga. Tuhan lebih hebat dari semua yang kami bisa kerjakan, lakukan. Tolong Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin rohani kami juga. Berkati Tuhan Pak Wiryo, berkati Pak Ju, berkati Pak Yugi. Berkati semua hamba Tuhan yang terlibat dalam gereja-Mu yang ada di tempat ini. Pakai mereka lebih lagi. Juga berkati bangsa negara kami Indonesia. Indonesia harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan pulang, biarlah kami semua jalan dalam jalan kemuliaan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat yang termanis dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu, memberkati langkahmu. Tuhan akan membuat kau berhasil mulai sekarang ini, bahkan terus sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali kedua, menjemput kita semua di awan permai. Kita percaya sama-sama katakan, amin, amin. Happy Sunday.